Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, untuk materi praktikum akuntansi perusahaan dagang di pertemuan ke-12, di sini saya akan menyampaikan yaitu kompetensi dasar 3.12 menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu utang pada perusahaan dagang, dan untuk keterampilannya yaitu melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu utang pada perusahaan dagang. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah memahami materi ini diharapkan peserta didik mampu atau dapat mengidentifikasi mutasi penambahan saldo utang dengan benar, dapat mengidentifikasi mutasi pengurangan saldo utang dengan benar, dapat mengidentifikasi jumlah saldo akhir utang pada buku besar pembantu dengan benar, dapat mencatat mutasi penambahan saldo utang dengan benar dan teliti, dapat mencatat mutasi pengurangan saldo utang dengan benar dan teliti. Yang terakhir, peserta didik dapat menghitung jumlah saldo akhir utang pada buku besar pembantu utang dengan benar dan teliti. Nah, adapun fungsi buku besar pembantu utang ini yaitu untuk mencatat perincian utang perusahaan kepada masing-masing kreditur. Jadi, satu buku besar ini nanti digunakan untuk satu supplier. Jadi kalau misalkan perusahaan itu mempunyai 3 supplier, maka untuk buku besarnya kita juga harus menyiapkan 3 buku besar untuk mencatat masing-masing utang perusahaan kepada supplier tersebut. Nah, untuk sumber data pencatatan buku besar pembantu utang, yang pertama adalah faktur pembelian, faktur pengeluaran kas, dan yang terakhir nota debit atau nota kredit. Jadi, kalau di jurnal khusus, pada jurnal khusus itu utang, jika pembeliannya secara kredit pasti ditulis di jurnal pembelian. Kemudian jika pembeliannya secara tunai maka dicatat kepada jurnal pengeluaran kas. Dan pembelian secara kredit itu akan menimbulkan utangnya bertambah. Tetapi kalau pembeliannya secara tunai tidak menimbulkan utang. Bukti pengeluaran kas ini nanti digunakan jika perusahaan melakukan pelunasan utang, maka akan ditulis di bukti pengeluaran kas atau jurnal kas keluar. Adapun retur, misalkan perusahaan membeli barang dan dikembalikan, maka utangnya akan berkurang. Nah, ini ada contoh jurnal khusus, jurnal pembelian. Kalau di jurnal pembelian itu, ini khusus untuk transaksi pembelian secara kredit. Kalau membeli secara kredit, maka utangnya bertambah. Ini nanti sebagai utang yang dikredit ini nanti sebagai dasar untuk memposting ke buku besar pembantu utang. Selanjutnya, Cash Payment Journal ini adalah untuk jurnal pengeluaran kas. Jadi misalkan perusahaan melunasi utangnya, maka kas perusahaan akan berkurang. Nah, kas berkurang, saya ulangi, utang berkurang di sebelah debit. Nah, jurnal pengeluaran kas ini sebagai dasar pencatatan posting buku besar ke pembantu utang, yaitu utangnya berkurang karena adanya pembayaran. Yang terakhir yaitu general journal, jika perusahaan melakukan retur pembelian maka utangnya akan berkurang, ini utang berkurang. Nah, jadi dasarnya untuk melakukan posting ke buku besar buku pembantu utang itu ada 3, yaitu dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Terima kasih untuk pertemuan 12 ini, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.